Yaji Pangmaguchi. Ini adalah salah satu topik yang paling sering didiskusikan oleh para sejarawan dan ahli tafsir. Mari kita bahas lebih dalam mengenai perdebatan identitas sejarah dan filosofi di balik sosok Zulkarnain. Siapakah sosok sejarah Zulkarnain? Ada 3 teori utama yang sering muncul dalam literatur sejarah dan tafsir. Quraisy yang agung, Cyrus. Banyak ulama modern, seperti Abul Kalam Azad, berpandanglah Quraisy, pendiri kekaisaran Persia. Alasannya, Quraisy dikenal sebagai raja yang sangat toleran, membebaskan bangsa Yahudi dari pembuangan di Babilonia, dan memiliki wilayah kekuasaan yang membentang dari barat Lydia ke timur Balk. Bukti arkeologi, ditemukan relief di Pasar Gadai yang menggambarkan Quraisy mengenakan mahkota dengan 2 tanduk, sesuai dengan nama Zulkarnain. Alexander Agung. Secara tradisional, banyak orang mengaitkan Zulkarnain dengan Alexander dari Makedonia. Alasannya, penaklukannya yang sangat luas hingga ke India dan Mesir. Alexander dalam sejarah cenderung berpaham politeisme, menyembah banyak dewa. Sedangkan Zulkarnain dalam Al-Quran digambarkan sebagai penganut tauhid yang saleh. Raja dari Yaman Himyar. Beberapa ahli sejarah Arab berpendapat Zulkarnain berasal dari kerajaan kuno di Yaman. Karena gelar Zu, seperti Zunuwas atau Zuyazan, sangat umum digunakan oleh raja-raja Himyar. Makna filosofis tembok besi. Dinding yang dibangun Zulkarnain bukan sekadar proyek konstruksi, melainkan simbol yang mendalam. Melainkan ini adalah rahmat dari Tuhannya. Zulkarnain menunjukkan bahwa kemajuan teknologi, peleburan besi dan tembaga harus berjalan beriringan dengan ketaatan kepada Tuhan. Ini adalah rahmat dari Tuhannya. Kolaborasi sosial. Meskipun punya kekuatan militer, Zulkarnain tidak bekerja sendiri. Ia melatih masyarakat lokal untuk ikut serta, membangun benteng mereka sendiri. Ini adalah pelajaran tentang pemberdayaan masyarakat. Batas kebaikan dan keburukan. Tembok tersebut secara simbolis memisahkan antara peradaban teratur dengan kekacauan Yajuj dan Majuj. Ini mengingatkan bahwa kejahatan akan selalu ada. Namun manusia diberi kemampuan untuk membatasinya dengan usaha dan doa. Yaji Pangmaguchi. Yajuj dan Majuj, siapa mereka? Dalam tafsir, Yajuj dan Majuj sering digambarkan sebagai kaum yang melakukan kerusakan hebat di muka bumi. Secara filosofis, mereka mewakili kekuatan destruktif yang baru, akan dilepaskan secara penuh menjelang akhir zaman. Zulkarnain bertindak sebagai penahan sementara dari kekacauan tersebut. Membahas lokasi geografis tembok Zulkarnain selalu menjadi topik yang memicu rasa penasaran luar biasa. Karena Al-Quran menyebutkan lokasinya berada di antara 2 gunung, Bainas Sadain. Berikut adalah beberapa lokasi yang sering dikaitkan secara geografis dan arkeologis. Pegunungan Kaukasus. Gerbang Alexander. Khususnya di celah sempit yang dikenal sebagai celah Darial-Iyal. Banyak peta kuno menyebut area ini sebagai Gerbang Alexander. Tembok besar Cina. Beberapa orang mencoba menghubungkan Yajuj dan Majuj dengan bangsa Mongol atau Tatar. Namun mayoritas ulama dan sejarawan menolak teori ini. Alasannya, tembok Cina terbuat dari batu dan bata, bukan besi dan tembaga cair. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Selain itu, pembangunannya dilakukan secara bertahap oleh berbagai dinasti, bukan oleh satu penguasa dalam satu waktu. Di Asia Tengah, tepatnya Derbent, Rusia, terdapat benteng kuno yang sangat kokoh. Struktur ini dikenal sebagai Caspian Gates, meskipun sisa-sisa yang terlihat sekarang adalah bangunan batu dari era Persia Sasanid. Para peneliti percaya bahwa fondasinya mungkin jauh lebih tua, dan pernah menjadi titik pertahanan krusial melawan suku-suku dari utara. Meskipun pencarian lokasi ini menarik, mayoritas ulama termasuk Ibnu Katsir menekankan bahwa lokasi pasti tembok tersebut sengaja disembunyikan oleh Allah dari jangkauan manusia modern. Ketetapan waktu, tembok tersebut hanya akan hancur atau terbuka pada waktu yang telah ditetapkannya, yaitu menjelang hari kiamat. Fokus utama kisah ini bukan pada koordinat GPS-nya, melainkan pada karakter Zulkarnain sebagai pemimpin yang menggunakan teknologi dan kekuasaan untuk melindungi rakyat, bukan untuk menindas. Sebagai penutup dari seri kisah Al-Kahfi ini, biasanya Zulkarnain menjadi simbol keseimbangan. Ia memiliki dunia di tangannya, tapi akhirat di hatinya.